Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Juni 2021 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Antonius Rajabana OMI dari Paroki Kalideres, Jakarta. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 5 tentang Yesus yang datang untuk menggenapi hukum. Apa maksudnya dan bagaimana kita bisa memahaminya? Mari kita renungkan bersama. Kita dengarkan dulu bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu, siapa saja yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, apa yang dimaksud dengan kata-kata bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum dan bukan untuk menghapuskan atau menggantikannya? Padahal kita sering mendengar bahwa Yesus sepertinya mengubah hukum Taurat. Seperti misalnya pelanggaran pada hari Sabat. Nampaknya Yesus mengubahnya. Apakah benar demikian? Padahal sebetulnya tidak. Yesus datang memang untuk menggenapi hukum Taurat. Mengapa? Karena sebetulnya hukum Taurat dan semua hukum itu dibuat dengan semangat cinta kasih untuk kebaikan sesama. Disitulah Yesus menggenapinya. Yesus justru datang membawa cinta kasih dalam kepenuhannya, dan juga kemudian Yesus datang untuk membawa kesejahteraan bersama. Dan itulah inti dari semua hukum yang dibuat, terutama hukum Taurat. Maka sebetulnya Yesus tidak mengubah hukum Taurat, tapi menggenapinya. Menggenapi dalam arti bahwa seringkali ahli-ahli Taurat dan banyak orang Farisi hanya berpegang pada hukum saja secara verbal, tetapi lupa semangatnya. Karena itu seringkali taat pada hukum, tetapi kurang berbelas kasih. Nah, itu keliru. Karena justru hukum dibuat agar cinta kasih bisa terjamin. Kehidupan bersama bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau kemudian mentaati hukum, tapi malah kemudian
tidak hidup dalam cinta kasih atau melawan cinta kasih, tentu itu melanggar. Dalam arti ini, Yesus datang menggenapi hukum itu, yaitu dengan cinta yang tak terbatas. Yesus mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Disitulah Yesus memenuhi, menggenapi seluruh hukum Taurat. Karena dalam teks lain dikatakan, seluruh hukum Taurat itu tergantung pada perintah kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah itulah tergantung seluruh hukum Taurat. Nah, di sini Yesus menyempurnakan hukum itu dengan menjalankan perintah kasih itu. Kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesamanya. Dalam arti itu, Yesus menggenapi hukum Taurat. Tetapi, dalam arti lain, Yesus juga menggenapi hukum Taurat karena di dalam setiap hukum, bukan hanya hukum Taurat sebetulnya, semua hukum didasarkan pada cinta kasih. Dan penggenapan dari hukum itu adalah melaksanakan apa yang tertulis di dalam hukum itu dengan cinta kasih dan untuk menjamin agar cinta kasih terlaksana dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa di dalam semua hukum terdapat hukum ilahi. Atau semangatnya adalah semangat hukum ilahi. Jangan sampai kita membuat hukum atau peraturan yang justru melawan hukum ilahi. Maksudnya adalah hukum ilahi itu hukum yang melekat pada kodrat kita. Seperti misalnya manusia itu tidak bisa terbang, tergantung atau terbatasi oleh hukum gravitasi. Nah, yang normal gitu, kodratnya begitu. Maka kita kemudian tidak berusaha untuk menyalahkan orang lain maupun keadaan maupun Tuhan kalau manusia itu tidak bisa terbang. Itu ekstrimnya itu begitu. Atau dalam hukum perkawinan, secara natural kodrati orang itu menikah untuk selama-lamanya. Tidak peduli dengan agama apapun. Karena itu melekat pada kodrat perkawinan. Di situ ada hukum ilahi di dalam kodrat perkawinan itu. Misalnya, dan contohnya, buktinya, ada seorang yang sedang menikah. Lalu ditanya, Mas mau menikah berapa lama? Pasti marah orang itu, kita bisa-bisa dipukul. Karena dalam kodratnya, perkawinan itu maunya selama-lamanya. Secara kodrati. Dan itu berarti hukum ilahi ada di situ. Kalau kemudian di tengah jalan itu terjadi perpisahan, perceraian, itu tidak melekat pada hukum perkawinan. Dan itu tidak tergantung agama apapun. Secara kodrati begitu, coba agama apa saja orang lagi nikah, ditanyain mau nikah berapa lama, pasti marah. Karena pengandaiannya menikah itu untuk selama-lamanya. Itulah hukum manapun secara kodrati mengandung hukum ilahi. Dan karena itu baik. Dan Yesus menggenapinya. Artinya hukum Taurat pun itu juga baik. Tetapi juga hukum-hukum lain yang mengatur masyarakat. Itu pasti dasarnya baik. Disitulah Yesus menggenapi hukum yang ada. Itu berarti juga bahwa Yesus menghormati hukum kodrat yang ada, hukum ilahi yang mengandung, atau hukum kodrat yang mengandung hukum ilahi yang terdapat di semua kebudayaan. Maka kita juga bisa menarik kesimpulan lebih jauh. Di dalam tradisi kita, di dalam masyarakat kita juga ada hukum. Mestinya hukum itu menjamin agar cinta kasih bisa dijalankan dengan tenang dan aman. Yang kedua, hukum itu sebaiknya dilengkapi dengan tindakan kasih. Melaksanakan hukum sebaiknya dengan motivasi kasih. Dan kemudian hukum itu mendapatkan kepenuhannya.
Karena itu Tuhan Yesus datang untuk memenuhi hukum, bukan untuk mengurangi. Itu berarti juga bahwa hukum Taurat itu bagus sekali. Mengatur masyarakat, dalam relasi antar sesama manusia, dalam bermasyarakat, tetapi juga mengatur bagaimana manusia, masyarakat beribadah kepada Tuhan. Dan itu bagus sekali. Kalau dijalankan dengan teliti, dengan semangat kasih yang mendasari hukum itu, maka dia sungguh-sungguh termasuk anggota kerajaan surga dan menduduki tempat yang tinggi menurut Yesus. Karena itu kita juga harus menghormati hukum, baik hukum ilahi yang ada di dalam kodrat manusia, dalam kodrat masyarakat, perkawinan, hubungan ayah dan anak dan keponakan, itu adalah hukum kodrati yang mengandung hukum ilahi, yang harus juga kita taati, kita hormati. Dan kemudian kalau ada peraturan-peraturan dan hukum yang ada di masyarakat, kita jalankan dengan motivasi kasih atau dengan tindakan kasih. Nah, dengan cara itu juga kita belajar dari Tuhan Yesus menyempurnakan hukum. Karena cinta kasih kalau tidak dibuatkan hukum, tidak bisa dilaksanakan dengan aman dan tenang. Tetapi sebaliknya, kalau hukum tidak memuat semangat cinta kasih yang mendasarinya, hukum itu juga mempunyai cacat, tidak sempurna. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan hari ini mengajak kita untuk berefleksi, untuk tetap taat pada hukum dan menyempurnakannya. Ketaatan yang kita jalankan bukan dengan menggerutu, bukan dengan ngomel, dengan protes batin, tetapi dengan ikhlas dan menjalankannya dengan penuh cinta kasih. Maka kemudian hukum itu mencapai kepenuhannya. Tuhan Yesus sendiri mentaati hukum kodrat. Dalam arti Allah menjadi manusia, maka dia kemudian sungguh-sungguh menjadi manusia. Tidak sembarangan jadi manusia, mentang-mentang dia Tuhan, terbang sana, terbang sini. Tidak. Sungguh-sungguh menjalani hidupnya sebagai manusia yang terbatas dengan ruang dan waktu, dan taat pada hukum kodrat itu. Setiap hukum yang ada, baik dalam masyarakat, dalam agama itu bagus sekali. Mempunyai nilai dalam budaya manapun. Karena itu memang dibuat untuk keteraturan hidup bersama, supaya cinta kasih bisa terjamin, hidup bersama menjadi lebih menyenangkan, lebih bisa dijalani dengan aman dan tenang. Kita menggenapinya dengan menjalankannya penuh cinta kasih. Kita menjalankannya dengan dasar cinta. Sehingga kita tidak bersembunyi pada hukum, tetapi kemudian melawan cinta kasih, atau sebaliknya, pokoknya kita menjalankan cinta kasih tidak peduli hukum, itu juga tidak bisa. Justru cinta kasih harusnya melengkapi, menggenapi hukum. Dan Allah yang adalah kasih itu datang untuk menggenapi hukum, agar hukum sungguh-sungguh bisa menyelamatkan, menghadirkan cinta kasih yang sempurna, sehingga kita hidup dalam kedamaian, dalam kesejahteraan, karena taat hukum dan menjalankannya dengan penuh kasih. Mudah-mudahan para sahabat Kristus juga memperoleh kekuatan untuk bisa menjalankan hukum dengan penuh kasih, sehingga kita juga bisa seperti Yesus, menggenapi hukum dengan cinta kasih. Semoga hari ini para sahabat Kristus semua karena firman Tuhan mendapatkan berkat yang berlimpah. Saya akan berdoa untuk Anda semua, sehingga Anda semua mendapatkan berkat dari Tuhan untuk bisa hidup dalam kasih dan menjalankan hukum hidup bersama dengan penuh kedamaian. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan berkat, kekuatan, serta kuasa, sehingga saudara sekalian, para sahabat Kristus semua, dapat menjalankan hidup ini dengan dasar kasih dan bisa menjalankan perintah-perintah Tuhan, hukum dalam masyarakat dengan penuh keikhlasan dan sukacita, bahkan menjalaninya dengan penuh cinta kasih, sehingga kita bisa belajar seperti Tuhan Yesus, menggenapi hukum yang ada dengan hukum kasih. Dan berkat Tuhan menyertai saudara sekalian, semua sahabat Fresh Juice, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Juni 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana
untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.